Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha wa husnil khuluqi, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada pengatur acara sekaligus panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul daripada Abah Guru kita yang telah berikan kepercayaan waktu kepada kami untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Yang muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pertama dan utama lawan kita berataan adalah meyakinakan bahwa Isra wal Mi'raj adalah benar-benar terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa tersebut adalah merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Isra wal Mi'raj adalah penuh daripada pelajaran-pelajaran, iktibar, tamsil untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjalani kehidupan untuk mencapai ridha Allah, keampunan Allah, dan rahmatnya Allah. Isra wal Mi'raj adalah penuh daripada ilmu atau pelajaran, tamsil, percontohan untuk kita sebagai umat untuk menjalani kehidupan hingga kita mencapai ridha Allah, hingga kita mencapai rahmatnya Allah, hingga kita mencapai keampunan Allah, dan mudah-mudahan kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat perjalanan Abah Guru Sakungkul mulai sini lagi ke kanan sampai terakhir, itu kada keluar daripada perjalanan Isra Mi'raj yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa biografi, sejarah, kehidupan daripada Abah Guru Sakungkul tidak keluar daripada ilmu yang ada di dalam Isra wal Mi'raj. Jadi beliaulah yang berhasil di dalam mengamalkan segala buah ataupun ilmu-ilmu yang ada terkandung di dalam Isra wal Mi'raj, sehingga kita lihat bagaimana Allah berikan kemuliaan terhadap beliau. Allah angkat derajat beliau, padahal beliau sama kita, tapi beliau mampu menjadi manusia yang luar biasa. Dunia mengenal terhadap beliau. Kita jangan dunia nang dihinggul mah gimana pinando. Coba Sidin mengaji kada berjauh-jauh dengan ilmu yang ada yang beliau dapatkan daripada guru-guru beliau, dengan wiritan-wiritan yang diberikan oleh guru-guru beliau, beliau mampu menjadi manusia yang luar biasa. Ini adalah menjadi contoh untuk kita yang sezaman dengan beliau. Alhamdulillah, nombong kita alhamdulillah masih diberi Allah Ta'ala umur, alhamdulillah. Kita ini sebenarnya kada perlu minta panjang umur, yang penting mudah-mudahan sampai hari hidup, gitu aja.
Rasulullah mengajari alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Saban hari Rasulullah mengajari, artinya biar tidak dosa panjang umur tapi yang penting hidup sabar hari. Isra Mi'raj terjadi adalah pada suatu malam, karena rahasia daripada malam itu luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi kejadian Isra Mi'raj adalah di waktu malam, karena pelantikan para anbiya, para nabi-nabi waktunya malam. Pelantikan daripada aulia waktunya adalah malam. Pembagian daripada rezeki-rezeki dari Allah waktunya adalah malam. Makanya setiap malam malaikat itu turun diutus oleh Allah untuk menawarkan sesuatu kepada kita. Hal min mustarziqin, wahai hambaku, kata Allah yang disampaikan oleh mereka, adakah hendak minta duit? Kan bertawar malaikat, Allah Ta'ala bertawar melewat malaikat. Hal min mustarziqin, adakah hamba-hamba pun hendak minta rezeki kepada aku? Hal min talibi hajatin, adakah hamba-hamba pun yang perlu kepada aku? Makanya di sini kadang-kadang kita meninggalkan kesempatan, kadang-kadang kita cuek dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kadang-kadang mendapatkan ya apa sekarang. Makanya para aulia seperti Abbas Sukumpul, beliau selalu menjaga-jaga waktu di dalam sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam itu luar biasa. Kalau kita kan memakai HP yang paling lancar itu biasanya apa? Waktunya malam. Lighting itu derasnya di mana? Malam. Kira-kira menghibaknya kan hasil pada malam. Itu hebatnya waktu malam itu asli. Ada gampang-gampang. Jadi di dalam satu tahun itu ada Allah menghamburkan rezekinya satu malam. Di dalam setahunan itu ada satu malam Allah menghamburkan rezekinya. Siapa-siapa yang bangun di waktu malam itu, walaupun dia baca istighfar, ada sembahyang, walaupun dia baca salawat, walaupun dia baca tasbih, artinya tidak melakukan salat, dia akan mendapatkan rezeki yang Allah hamburkan. Tapi Allah tegah bagi orang-orang yang tidur di waktu malam tersebut. Itu ada di dalam kata-kata Syekh Ibn Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah beliau. Jadi luar biasa. Hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi kita di dalam ayatul Isra disebut oleh Allah adalah bi'abdihi. Jadi Allah tidak menyebut namanya Rasulullah. Allah tidak menyebut pangkat dan titel Rasulullah. Tapi yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bi'abdihi, hamba. Jadi seperti Abbas Sukumpul, beliau selalu menerapkan kata-kata abdun ini kepada murid-murid Sidin Bahari. Artinya ujar Sidin Bahari, duduklah di kedudukan kehambaan, di sifat kehambaan. Jangan berduduk di sifat ketuhanan. Itu bahasa Sidin Bahari. Duduklah di duduk kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi kedudukan orang jangan diduduki, kedudukan seorang aja itu yang diduduki. Makanya kita melihat Abah Guru jaya, Abah Guru berhasil, Abah Guru sukses. Kenapa? Karena beliau mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW, duduknya di dalam sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Sama apa garang nangaran sifat kehambaan?
Ujar Sidin Bahari, pertama jangan ada rasa bisa. Kita nikah dipisah. Yang kedua jangan ada rasa beisi. Kita nih nol. Ujar Wan Pom rajin bilangnya kita hendak mengisi minyak kembali kepada nol. Ujar gak? Kembali kepada nol. Itu sih. Jangan rasa bisa, jangan rasa berisi, jangan rasa tahu, jangan rasa mulia, jangan rasa kawa. Itu bahasa Sidin Bahari. Bilanya kawa kita melaksanakan dengan latihan-latihan kita, maka itulah yang disebut dengan hamba sebenarnya. Itu yang disebut dengan hamba sebenarnya. Nabi SAW sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah, beliau yang pertama dibersihkan oleh Sayyidina Jibril. Makanya ini kan tamtsil, percontohan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah walaupun tidak dibersihkan, beliau sudah bersih terdahulu. Rasulullah walaupun tidak berjalan yang dinamakan Isra Mi'raj, karena Rasulullah itu sudah sampai terdahulu. Kenapa Rasulullah melakukan yang demikian? Karena memberikan contoh kepada kita orang Banjarbaru. Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya kita sibuk pikiran kita untuk membersihkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, akal kita, otak kita. Itu. Karena Al-Quran mengatakan, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Untung ganal orang yang sempat membersihi hatinya, pikirannya, jiwanya, perasaannya. Bukan orang yang beruntung banyak duitnya, bukan orang yang beruntung tinggi jabatan dan kedudukannya. Kedudukan apa yang tinggi itu? Wasit bulu tangkis, tinggi jabatan. Bukan orang yang beruntung yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu orang yang glowing muhanya. Bukan suaranya merdu, tapi orang yang beruntung adalah orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang hidupnya sampai membersihi batinnya. Makanya Rasulullah itu sebelum berjalan pembersihan dulu. Artinya melajari lawan kita sebelum kita melangkah. Mulai start kita kapan? Start kita apabila? Mulai daripada balik berakal. Mana abah guru bukan balik berakal, umur 10 tahun sudah. Kebersihan jiwa itu sudah ditanamkan oleh siapa? Abah Sidin. Oleh siapa? Nini Sidin. Karena tiada ada duduk kecuali kisah ketuhanan. Kada ada duduk kecuali kisah mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Kada ada duduk kecuali Nini lawan Abah Sidin menunjukkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan Abah guru dari Abah ataupun Nini Sidin, ujar Sidin Nini Salbiah. Sebenarnya start kita kapan? Apabila di mana? Di waktu kita balik berakal. Umur 15 tahun itu harus pendidikan itu sebenarnya. Jadi yang dibersihkan itu apa? Yang pertama batin dibersihkan daripada syirik. Karena selama ada syirik, tidak tauhid, tidak ketuhanan yang Maha Esa, maka semua amal ibadah kita akan ditolak. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita akan tertolak semuanya apabila di batin kita ada syirik lagi. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana untuk membuangi syirik? Kada lain belajar sifat 20 nang ahli sunnah wal jamaah. Tuh lihat Abah Guru Bahari. Boleh memiliki tuntung, boleh kisi pulang padahal nang badan dengar itu siapa?
Syekh, tuan guru, kiai yang dari ulu sungai, dari mana-mana datangan. Tuntung buli kisidin pulang kisidin baharaan kita nih kena berasih. Nah, jangan sampai mati membawa kekotoran yang dinamakan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tuhan kada mengampuni dosa syirik. Babinian dilajari sidin juga sifat 20 boleh memiliki anak benar sidin lawan contoh-contohnya pulang kada gampang-gampang pengajian sidin bahari. Jadi orang seperti Abah Guru jasanya luar biasa, menyelamatkan batin manusia daripada kemusyrikan, sehingga kita sebagai manusia kada tahuan lawan Tuhan kita, kada tasoal lawan Tuhan kita. Karena apa? Beliau yang menyelamatkan batin kita. Coba lihat, kita bisa anak, berapa banyak kebaikan kita kepada anak kita, sekalinya kada mengakui kebaikan kita tuh lawan kita sama apa rasanya. Kebaikan kita tuh nak kepada inya kada mengakui apa rasanya kita ya. Misalnya kita bisa anak atau bisa menantu atau ada bisa anak angkat, berapa banyak kebaikan kita kepada mereka, ternyata mereka kada mengakui kebaikan kita kepadanya. Bahkan inya mengaku, ini aku juga, ini ulun juga, ini ulun, kada mengakui sama kira-kira sama apa ya rasanya ya. Kemudian ada yang benar-benar mendidik, membimbing, memadahi, memandiri daripada anak kita. Itu kan berkat apa ya? Kamu itu kan, sehingga ia tadi mengaku. Bagaimana kita terhadap orang yang mengenalkan kebaikan kita kepada anak kita, sehingga anak kita kenal dengan kebaikan kita. Apa rasanya balasan kepada seseorang tersebut? Demikianlah seperti Abah Guru, Allah sangat cinta kepada beliau. Kenapa? Berapa banyak manusia selamat batinnya daripada kemusyrikan, sehingga manusia bisa mengenal Allah, sehingga masyarakat bisa mengenal akan Allah. Dengan mengenal Allah, cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, maasi lawan Allah. Sama apa hendak maasi mencinta kada? Sama apa hendak cinta kada kenal? Sama apa hendak kenal amun belajar kada? Jadi anak tangganya daripada Abah Guru luar biasa, perjuangan beliau itu luar biasa. Wajar warfa'na laka dzikrak, seperti beliau Allah angkat terus nama-nama beliau. Dan kita dapat berkah sini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang kedua, batin kita bersihkan daripada rasa bisa tadi. Rasa bisa, rasa berisi, rasa kawa, rasa mulia, rasa tahu. Nah, itu wajib hukumnya membuangin itu, bukan sunnah, dan bahkan ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Makanya Rasulullah itu dioperasi, dibedah, dibersihkan, itu menjadi tamsil, contoh untuk kita yang dibersihkan itu, karena disitulah duduknya yang dinamakan sifat kehambaan. Ibnu Athaillah mengatakan tahaqqaq bidzulika yumiddaka bi'izzi, tahaqqaq bijahlika yumiddaka bi'ilmi, tahaqqaq bifaqrika yumiddaka bighinahu, tahaqqaq bidha'fika yumiddaka biquwwatihi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, di sini. Jadi Abah Guru dilajari oleh Abah Sidin, dilajari Nini Sidin, mulai lagi ke anak tuh prosesnya nang kehambannya kada merasa berisi. Makanya apapun yang ada pada diri kita semua adalah anugerah Allah dan titipan Allah. Sampai Abah Guru bahari aku tempo dipanggil, aku sudah dipadahi jangan membawa napa-napa. Mengaji ke bangil itu jangan bawa napa-napa, sehibar baju di awak aja. Sampai di sana nangku pakai baju guru bangil aja sih, karena awak kan bilang napanya kita sejajar aja.
Serabanya ampun guru bangin. Lalu guru banginan tadi bertakun dia sendiri. Deng deng deng, ujar guru banginan. Nang ikan pakai itu baju siapa? Baju pian kai. Makanan tuh makanan siapa? Makanan pian kai. Baju siapa? Ampun pian. Listrik pun siapa? Ampun pian. Rumah pun siapa? Ampun pian. Mana ampun ikam kadadakna itu sudah kembali kepada nol. Jadi kalau kita benar-benar kembali kepada nol, mana ada stres? Nah, orang stres itu khawatir, orang stres itu takutan. Segala apa yang ada pada dirinya berkurang, segala apa yang ada pada dirinya hilang gairah. Takutan duit berkurang, takutan duit habis, takutan duit hilang. Padahal bicara kekawalan ada duit itu supaya jangan hilang, ada jalannya. Sama apa? Jangan dihitungi, jangan dihitung. Supaya jangan kehilangan, jangan hilang itu jangan dihitung. Jadi kan tahu jumlahnya. Ujar kakawalan bunda kada pernah berhitung juga kenapa duit yang dihitung pada ada. Jadi mun pian bujur tahqiq di dalam nol kada ada bisi apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada pada kita adalah semua milik Allah. Nah, amun pian sudah tahqiq di dalam rasa kada ada memiliki apa-apa, adakah yang dinamakan kehilangan? Coba itihi bujur-bujur, amun kada ada kehilangan, di mana ada yang dinamakan sedih? Nang menjadi sedih, nang menjadi sakit hati gara-gara kehilangan. Nang menjadi kehilangan karena merasa milik seorang. Nah, sementara aulia seluruh wali-wali tidak ada merasa milik di dalam batinnya. Yang ada ujar sidin lawan kita ini cuma hak pakai, bukan hak milik. Begitu, ya kan? Begitu Allah menghendaki mengambil, sudah karena ampun sidin juga. Subhanallah. Itu ilmu Abah Guru Bahari. Makanya ujar Abah Guru, alhamdulillah aku jadi sedetik kada pernah sakit hati hidupnya. Sama kita juga, sedetik kada bisa, cuma hari-hari ada aja. Bahkan aku tidak mengenal sakit hati itu nang sama apa. Kenal apa pada tahu. Model kita laki-laki inilah bisa lah beranak. Hah? Ada bisa lah. Nang bisa siapa? Nang tahu sakit beranak siapa? Bini. Ya nang pas sakitan bini dia berat, ya hamok benar. Gara-gara pian di pengabohnya aja. Bapaknya nang lagi sama apa ya? Ikam dua pang je. Hah? Burit kada acara wae. Kamu juga pang ya. Bada tiwasan mahabisannya apa? Ujar nang bini. Tatak aja itu sudah. Di pang gara-gara ini udah nak sakitan. Nang lagi kada hendak berlawanan. Aja nang lagi tatak aja sudah. Ke belakang. Ujar nang lagi umuran dan nampaknya. Ringkasnya ambilnya lakban bian, ambilnya betaden, apa ya karena sudah kalau betatak jen. No iya tuh jen. Ini bininya kada tadi pintar juga. Sudah beranak sampai 10 hari, 20 hari, 40 hari, genap sampai 60 hari. Kenapa waktu siang itu malam itu kan lampu ini agak kalau mau menyala biasa kurang nang anakan halus tuh guling jalan paranjang berampas sejarahnya lah. Jadi nang laki ini tabarang kan ada sahur dalam membujurakan lampu, mengganti lampu. Jadi nang gini berapa di bawah melihat samanya ujar nang gini tumpung pulang. Tumbuh pulang, nang bini kada ada pintar. Jalan, salahnya mencari tujuan, soalnya dah. Kada ada jalan apa, pojok-pojoknya punggur-punggurnya barangnya. Hadirin segala rahimahullah.
Karena perasaan kita, rasa memiliki inilah timbullah kekhawatiran. Takutan berkurang, takutan habis, takutan hilang. Banyak orang ditakutannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini yang banyak menguasai di otak, di hati kita. Takutan kalau pina hilang, takutan kalau pina habis, takutan kalau pina tiis. Takutan hilang jabatan, takutan hilang harta, takutan hilang jiwa. Banyak nang ditakutani. Padahal ujar wali-wali, napa nang ditakutani? Ampun sidin jua, sidin mambil pun sidin jua. Makanya Al-Quran mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Semua wali-wali itu kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang bersedih, kada pernah. Makanya ujar Abang Guru, alhamdulillah aku seumuran kada pernah sakit hati, kada pernah sedih. Kenapa? Sebab yuk, karena jasidan alhamdulillah didikan pertamaku adalah cinta kepada Allah. Karena nini memasukkan ma'rifat ke dalam batinku, abah memasukkan ma'rifat kepada Allah, kepada batin. Sementara Allah pernahkah hilang? Allah pernahkah kadada? Allah pernahkah habis? Kadada. Allah al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan. Jadi rasa memiliki Allah itu kuat di dalam batin sidin. Aku kadang merupakan Allah lawan nang lain-lainnya, karena zat yang maha sempurna adalah hendak sugih lawan siapa? Lawan sidin. Hendak mulia lawan siapa? Lawan sidin. Hendak jaya, sukses, berhasil lawan siapa? Lawan Allahnya nang dipegang sidin, Allahnya nang dicintai sidin, Allahnya nang dirasakan sidin, selalu menyertai sidin. Itu. Jadi jadi bangsa nang lain ini ada dan kadada, mau kada mau pasti terpisah juga bujur. Ahbib masyita wa innaka mufariq. Harta pasti terpisah, jabatan pasti terpisah, cuma menunggu waktu. Manusia, laki, bini, anak, binanto, kai, nini, terpisah juga berataan. Biar jangankan anak, bini, laki, kuitan itu, roh kita lawan jasmani kita terpisah ada. Waktu Allah menentukan kena pasti terpisah juga. Ahbib masyita, silakan kata Rasulullah, kalian mencintai sesuatu, tapi ingat kalian akan terpisah dengan apa yang kalian cintai. Nah, sementara wali-wali itu dididik mencintai Allah. Makanya Abah Guru nang sami tak ada pernah sakit hati. Aku aja sih bau batanang hajat musuhan. Siapa musuh? Ya setan, membawai supaya kusang, supaya sangkal, kesal dan sebagainya. Tidak apa-apa. Makanya menjadi Abah Guru, habis hartakunnya aku kan apa-apa, karena aku mulai nol. Aku ada di siapa? Nang ada, itu sudah. Dan dapat berkat sidin kita. Ini yang penting kita. Yang kedua adalah kadada rasa mulia. Aku Abah Guru bahari sudah di napalnya diproses oleh Allah sudah. Lagi kakanak aku tohok dihina, lagi kakanak aku tohok dicaci maki, lagi kakanak aku tohok disambati oleh kakawalan-kakawalanku, bahkan aku tohok dipukuli oleh kakawalan-kakawalanku. Oh, kada sedikit nang mukuli puluh orang ini sedikit. Sampai aku berbiru-biru, nini mengasai pakai minyak kayu putih. Lain gawian manusia cuy, ini gawian Allah Ta'ala. Lain gawian makhluk cuy, ini gawian Allah Ta'ala. Coba ditarakiakan terus batin tadi kepada Allah, diingatkan batin cucu kepada Allah. Abah sidin nang sama itu ya. Lain gawian manusia nangai, ini gawian Allah, ini perbuatan Allah, ini ujian Allah. Jangan memandang manusia. Coba
kada mau nang tahijab, kada mau tadinding dari ma'rifat kepada Allah. Mulai lagi ke anak aku itu aja sih. Jangan memandang manusia batinnya. Coba kita melihat anak membinjul-binjul, siapa anak kemana? Rumahnya di mana? Anak siapa? Tupangnya be anak tentara atau aja sabar-sabar ini manja. Asalnya pilih mencari ini, mau tentara, sabar ya kamu, sabar kasih Allah lah wajib. Asal pilih mencari ini, anak tentara apa? Ini abah guru coba. Ujian sih itu, kasusahan sudah, apa sih? Sampai jabat guru. Waktu aku makan gadabung pisang, ampulur di dalam gadang tuh, kalau itu anunya tuh umbut gadang. Nah itu jadi berapa sih makan itu ujar sih kurang lebih 17 tahun itu yang dimakan, jarang-jarang makan nasi karena kada bebaras. Adalah ujian Tuhan masalah ekonomi yang melebihi daripada abah guru kita. Jadi mungkin kita nih aduh ya kalau berpusang-pusang, maka kita mengaku silin abah guru kita. Mengaku kada pang ibadah kada cuma di status ada. Nampak status kencing kosong, dompet kosong. Ini ada di statusnya. Itu sampai takala biu lagi bintol, gaduh-gaduhnya tidak. Abah guru sampai abah silin mengatakan, nang lalat pun jangan sampai mencium kemiskinan kita. Awas kam bahabar, bilanya bahabar haram, mun tidak kafir nangai. Bilanya kam bahabar masalah kesusahan, subhanallah. Sampai itu didikan abah sidin lawan sidin. Yang jisin waktu makan gadabung pisang pernah diparaki oleh abah, nang ya abah sidin. Mana nyamannya makan ini pada tajerungkuk. Dimisalakan tuh pas itu dibandingkan tuh sih mana nyamannya makan lawan tajerungkuk. Jadi apa gurunya teh nyaman makan pada tajerungkuk sakit. Artinya apa? Walaupun kita dalam keadaan kada bisi apa-apa, banyak di luar sana ada kena musibah ini, bala ini, masalah ini, kita masih nyaman. Dalam keadaan miskin tetap bersyukur hidup. Allah dan dapat berkat sidin gitu. Ini sosok apa cocok aja nana warafa'na laka dzikrak, termasuk di dalam ayat itu apa guru? Sabarnya kada pernah melawan, luar biasa. Ulun betapa lempian. Masawe ini nang paling sabar siapa ya? Nang banyak sabarnya siapa? Masawe ini nang banyak sabarnya siapa ya? Bubuan caleg-caleg kita tuh. Itu sabar-sabar tuh biar. Ada matanya dicucuk uang. Ada melawan. Maka senyum terus. Sabar bak panas, senyum juga. Bak hujan, senyum juga. Sabar banget. Jadi itu patut dicontoh. Sabar dicuekin orang kada daerah orang kada apa-apa ya sini. Bujur kada? Disambate kada apa-apa juga. Ya Allah, dicoret-coret kada apa-apa, kada melawan. Coba. Malah nang hebat lagi biar ada bini-bini cari cucuk ulunnya. Ya Allah. Kalau cukup laki pian jangan. Melihat tulisan cucuk lu tuh asa menggatar dia. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah ini coba lihat ya. Abagul sabarnya nang sama apa, syukurnya nang sama apa. Dalam keadaan kemiskinan bukan sabar lagi syukur. Dihina bukan sabar lagi syukur karena memandang ini perbuatan Allah, ini gawian Allah, kita kada berdaya. Karena dia sumpah bila orang melawan berarti dia memiliki daya upaya. Amun melawan berarti memiliki daya dan upaya. Tanda orang merasa dirinya kada bisi daya dan upaya, kada melawan. Dia jujur aja kayak itu bisa berarti dihina kada melawan. Soalnya tuli kayaknya. Kada melawan.
wa in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa lam yujawib. Inilah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW yang dibuktikan nang diamalkan oleh Abah Guru. Dihina, dicaci maki, disambati, dia apa, kada pernah melawan, tidak pernah melawan, tidak pernah. Ancam biasanya orang anjuri gangan, dalamnya racun, dalamnya paku picik, dalamnya papaci. Coba purun aja nih biasanya. Ini datang, ada pulang hendak membunuh aku, ada juga biasanya. Ini nang sama itulah khalifahnya Rasulullah pasti sama itu. Kalau orang tuh bakal jadi khalifah pengganti Rasulullah, nang sama itu dah ujiannya. Men kita nih ujiannya apa? Ada paling kantong kempes. Ujian orang Jepang tuh saku rata, sakunya rata, nya kempes. Paling itu ujian kita, gagaringan kita. Tapi kalau ujian khalifahnya Rasulullah, coba lihat. Sayyidina Abu Bakar wafatnya karena racun. Sayyidina Umar wafatnya disodok waktu sembahyang subuh. Sayyidina Utsman halatan baca Quran disodok. Sayyidina Ali di mana sih diculik kali apa? Di mana kubur sini di mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu khalifah Rasulullah. Ya Allah. Imam Syafi'i pernah dipenjara. Ya Allah. Beliau pun diracuni orang juga. Itu perjalanan orang yang menjadi khalifah pengganti Rasul. Karena setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Setiap 100 tahun satu kali ada orang yang memperbarui akan agama Allah. Nah, seperti Abah Guru, di dalam keyakinan kita berantakan. Dan dapat berkat sidin. Dan sama ini sidin dicaci maki, dihina, di apa. Jadi kemiskinan kecil. Ya Allah, kita hendak membanding kemiskinan kita lawan kemiskinan Abah Guru, kan ada bapaknya kita. Makanya hendak kita rasa sugih, hendak rasa lapang, hendak rasa nyaman, hendak rasa lebih, lihati orang yang dibawa pada kita. Makanya kita sejaman non Abah Guru, bujur, janganlah kita miskin, lihat ya Abah Guru, paguruan kita, imam kita, figur kita, ikutan kita nang sama ini. Berarti kita masih kebaikan Allah luar biasa kepada kita. Bujur, amun awak hendak rasa lama paraki nang kurus-kurusnya. Amun awak nih hendak rasa lama paraki nang kurus, niscaya kita rasa palamak sama itu juga. Amun hendak rasa kebaikan Tuhan lawan kita banyak, baiknya Tuhan lawan dia, aku baiknya Allah kepada aku, paraki nang susah-susah kasihan. Aku tak lebih padanya, aku tak banyak padanya, aku tak bagus padanya, aku tak nyaman padanya, aku bapak, oh ini kada alhamdulillah. Lalu disitulah semangat, motivasi terdorong untuk alhamdulillah. Makanya manakib Abah Guru itu benar, dia dibacai teliti, labihan kita nih labih. Aku jisin bisi, tapi bilang bah selambar di awak mulai sekolah sampai tamat peribahasanya tuh. Mulai sekolah sampai tamat selambarannya bisi. Makanya kakawalan putu jisin bilanya aku datang ke sekolah nih nggak memecik ke hidung. Padahal kada berbau ada. Tapi dilihatnya kada bisa kada sing silihan sama sekali. Pernah jisin ada pulau warga juga bang jisin. Keluarga ini bisi intan bokol, banyak orang bisi intan. Lalu garing dia silin peranah pakaiannya. Lalu anak silin kan peranah mamarina kawakah nang maambilakan obat di apotek julungakan ke rumah sakit. Kena bilanya tuntong kutukarkan tapih nang hanyar. Uma jasilin nang sianang mendengar tapih hanyar caget telinga. Karena kada pernah bisi tapih hanyar. Keimuan luar biasa, semangat mengarang kakanak ya sini ambilkan obat hari-hari ke sekolah, julung ke rumah sakit sama itu terus sampai keluar pada rumah sakit sampai detik ini nang aku Tuhan ini sini kada lihat dulu tapihnya aja sini. Jaka ibarat tapih itu ngarannya cap gajah duduk sampai tasumbelit gajahnya kada sing datang.
Coba didustainya kurun ban aja sih, kurun benar. Nah ini ujian sih. Rumah pulang di sana terobosan bulan bintang bang. Bilanya berapa? Nah bilanya hujan nah kasih dokupan kami banget. Abah, mama, aku lon adik di sana kasih dokupan. Ada sampai itu ujian ya? Di depan. Nyaman kita. Lebih sidin kurang mulia, darah mulia luar biasa. Begitu ujian Allah yang Allah berikan kepada beliau. Makanya istilah bi'abdihi tadi sidin merealisasikan, beliau yang mengamalkan. Apa hasilnya? Coba lihat. Orang yang duduknya di kehambaan, gawiat zahirnya bagaimana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tiada ada waktu yang kosong daripada ibadah. Tiada ada waktu yang kosong daripada pahala. Mulai lagi ke kanak kenapa? Didikan umur belum 10 tahun sudah napa bermimpi aku jasidin dibawa oleh cahaya naik ke atas langit. Nah, di atas langit aku mendapat orang Tuhan. Siapa pian? Aku Datu Ikam, Datu Ali Junaid nang bakubur bermakam di Brau, Kalimantan Timur. Nah mulai situ aku dididik, dibimbing dengan apa? Dengan zikir. Berapa zikir sini? Sekurangnya 12.000 sehari. Pernah kita 12.000? Di hadapan Allah. Lagi ke kanan sama ini sederhana. Ayo, kadada waktu itu nang menjadi sia-sia. Batin sidin nang sama itu sederhana. Kadada rasa bisa, rasa kawa, rasa mulia, rasa tahu, rasa kadada bersih sudah batin, dihiasi pulang dengan ibadah sebagaimana Rasulullah sesudah bersih dihiasi Jibril dengan macam-macam bekal untuk menuju Allah. Seperti itulah Abah Guru Datuk Ali, murabbi beliau yang pertama-tama. Sampai mama Abah pada tahunnya jadi aku itu berzikir ke tahu mama Abah. Ini didikan Abah Guru. Cocok aja sama Sidin. Belum ketika umur kurang lebih belum 10 tahun itu, beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mimpi siapa ya? Allah. Mimpi. Beliau bermimpi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bermimpi dengan Sayyidah Fatimah. Bermimpi dengan Sayyidina Ali, ahlul kisah. Berlima berdapat Sayyidina. Balung umur 15 tahun sudah berdapat. Lalu Sayyidah Fatimah izin menyerahkan kepadaku seakan-akan seperti emas kotak gitu. Begitu dibuka, di dalamnya ada libasus sofiyah, libasul khirqah, pakaian-pakaian kewalian. Di situ ada gamis, jubah, selendang, sorban, tasbih dan sebagainya. Kemudian dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itulah yang memakaikan akan daku dengan pakaian tersebut, dan keduanya memberi gelar kepada aku dengan gelar Zainal Abidin. Zainal wajar karena zikirnya berapa, salawatnya berapa, dalail berapa, wajar digelar dengan Zainal Abidin, ahli ibadah karena sesuai gelar tadi dengan keadaan sesuai. Ya Allah, mereka kita jualan gelar MAG itu nama. Ada lebih tahu jual. Ya Allah, bisa kan jadi imam? Jangan bisa jadi imam. Jangan sampai. Nah makanya kan gelar lawan kita bisa dibeli, ijazah bisa ditukar. Tapi kalau yang Abah Guru gelar Zainal Abidin sesuai. Karena mulai lagi ke kanak sudah ahli zikir, mun kita ahli bekeleker. Sidin ahli lagu, kita ahli belogo. Loban logo, kalau Jumat lah. Itu kita sesuai. Karena ahli ibadat sudah mulai lagi ke kanak sudah. Seperti Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain binti Fatimah, Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
مثل زين العابدين علي وبنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفيد وعليه ذي العلا اليقين ربي فانفعنا ببركتهم ولنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن. Pekerjaan aulia itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya kadada waktu nang kosong daripada ibadah. Bapak kita nang awam nih bang sama baca bisa segala aktivitas nak kita gawe kita nilaikan kita niatkan untuk ibadah. Kenapa jadi begawe? Hendak mengongkosi bini dan anak. Mengongkosi bini anak hukumnya wajib berarti dapat pahala dinyatakan. Bini anak ini adalah hamba Allah. Bini adalah anak adalah umat Rasulullah. Apabila kita niat hendak memberi makani hamba Allah umat Rasulullah, ujar Tuhan tunda nang turun tangan. Nah makanya di sini kadang-kadang ada kita aja kenapa? Ya hendak memberi makani bini anak ya, biniku anakku. Nah menang saya itu ya kan, beri makaninya masih dulu. Lalu uyuh lapah pegawai mencari itu uyuh karena merasa seorang. Coba sama ini, kenapa jadi mencari? Ya hendak mencarikan saja hamba Allah, mencarikan saja umat Rasulullah. Padahal bini anak seorang dia cuma dibukakan ke Tuhan. Bila dia dibukakan ke Tuhan, dia tuh unda nang tolong tangan, kenapa dia berlebihan? Ya kada? Karena niatnya nang sama itu. Orang jadi guru sama itu ya, ini khusus guru-guru TK Al-Quran sama itu. Niatnya melajari hamba Allah, melajari umat Rasul. Sama apa Allah hambanya dilajari, sama apa Rasulullah umatnya dilajari. Jangan melajari cucu si Ano, anak si Ano, anak Pak Haji, cucu. Nah ada per itu tuh anak kita ngalih gajinya sebulan 30 hari. Tapi kalau nang sama itu kan innallah yarzuqu man yasha'u bighairi. Nah itu jadi pintangan niat aja dirubah sedikit. Dirinya ke Allah ke Rasul sidin menggajinya kena. Jatuh gaji nyawa lawan diunda. Gaji nyawa je Nabi lawan diunda. Amun Tuhan nak menggaji, amun Nabi nak menggaji. Balabihan. Pintangan niat aja kita. Niat. Hadirin sekalian rahimahullah. Sama kita nama ngkosi bini anak pada bukakan ke Tuhan julung presiden. Menjulung presiden kenapa tak nyaman? Kadang alih. Inggih. Ampun sidin bang ya Allah. Hadirin sekalian rahimahullah. Nah jadi gawian minal masjid ilal masjid apa yang kita niatkan maka itu yang kita dapatkan. Walikulli imri'in ma nawa. Bacari begawe silahkan tapi niatkan itu tadi yang baik-baik untuk ibadah lah. Lalu nilainya jadi ibadah. Jadi berapa jam kita bacari, berapa jam kita begawe, berapa jam kita berjualan. Jadi ibadah harusnya itu ibadah sunnah karena niatnya bagus. Babinian di rumah juga ya Allah. Apa aktivitas hari-hari yang digawe keterampilannya, cekatannya, ya kan? Terampil di dalam rumahnya itu semuanya dinilai menjadi ibadah kada sia-sia. Sebuting bajunya cirai nang biar terpasakan sagan abahnya, maka Allah tulis 1000 kebaikan. Coba sebuting baju 1000 kebaikan, sebuting baju dosa pian 1000 macam diampuni Tuhan. Coba murahnya Allah dan 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bini pian ambil melombre ini. Tapas Ramadan aja sudah. Kita bacari, kita begawe tadi, ya Allah, kita beri makan nih hamba Allah, bini kita, umat Rasulullah, anak kita. Sesuap nasi nang diberi makan nang halal,
seigutan wadai nang halal sagan bini anak tadi berapa nilainya? Pahalanya sama basadakah emas seperti gunung Uhud. Jadi pun bisi bini anak ganjang-ganjang makan ilmu-ilmu gandal pahala tau. Jangan melamot. Ingat menyanyi balas lawan tau. Jadi kan ada sia-sia. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lihat Abah Guru gawian sidin. Tiada ada waktu yang kosong daripada ibadah, ilmu ibadah. Apa hasilnya? Alladzi barakna haulahu, orang seperti Abah Guru sekitarnya mendapatkan keberkahan. Tanah belara, jualan payu, serabanya makmur, serabanya sejahtera, berkat beliau ada di situ. Alladzi, seorang hamba nang bujur-bujur tahqiq di dalam kehambaan, mencontoh Rasulullah. Johirnya pulang dihiasi dengan ibadah-ibadah. Apa hasilnya? Alladzi barakna haulahu, seperti sidin Allah berikan keberkatan sekelilingnya. Lihat waktu haul tadi sama apa ya? Subhanallah. Adakah dunia seperti itu? Di dunia mana ada nang sampai itu mahal nang jutaan manusia ada apa? Nang ada tak kumpulan paling orang ke Arafah bujur kan? Nang jutaan manusia. Subhanallah. Jadi ada habaib pakai serun diulut. Tahun dulu anak jasidin mandak mobil. Ya Pak, itu sudah 3 jutaan. Ini jauh lagi anak mandak mobil, berarti lebih lagi jasidin. Wajar habaib yang dari luar kan. Ini membuktikan apa? Allah yang mengangkat. Adakah undangan? Ya kan? Para jemaah, apa jemaah? Hadirilah, ba'ahitilah, banjirilah, banjiri. Kenapa dia banjir? Rancakan banjirilah. Ini coba. Ini orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengumuman, tanpa undangan seperti itu manusia. Lihat datangan. Ya Allah. Kita pengmati apa-apa. Nggih, pian bawa siap ulakan kubah unda seperti kubah sekumpul. Ya. Siapa yang melangi? Siapa yang jadi? Setahun 2 tahun ada tulisan Donald mau dijual ya. Kalau lawan arwah tak dijual ya. Maka dapat duit jalan kerja anak pengen dijual aja sudah. Jangan pendirinya abahnya dalam umur bahagia. Pindahnya pematang bah aja itu masih kosong sana kan masih dipin. Mungkin yang perlu larang nih. Jadi jarang apa sangka kami jar kurang nang hidup aja bisa ngongse. Sekalinya nang mati mau ngongse juga aja. Ya Allah. Alladzi barakna haulahu. Di sekitarnya dapat berkah beliau. Coba tiket pesawat, tiket apa kapal, tiket macam-macam dapat berkah semuanya dengan adanya haul para aulia. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, jangan hendak melihat itu tanda kebesaran bunda para aulia. Hendak melihat ikan itu tanda kebesaran bunda para anbiya. Lihat. Kalau ditutup, kalau diulah-ulah itu semua adalah kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Itu kembali asra bi'abdi. Nangaran Abah Guru itu tahqiq di dalam sifat kehambaan luar biasa. Diapaikah inggi terus lawan Tuhan. Makanya ujar Allah dalam hadis qudsi, sabaqtuka litakuna dhahaban mahdha, wahai bani Adam, ikam udah proses supaya apa? Bala musibah datang kepada ikam, ujian bertubi-tubi datang kepada ikam. Untuk apa? Supaya menjadi emas murni. Ikam unda lebur wahai bani Adam untuk menjadi emas murni. Pian hendak mendapatkan napakannya santan kan? Hendak mendapatkan santan di dalam niur kira-kira sama apa mengeluarkan santan itu apa? Diperas muhafian apa?
Ya Allah, adalah asal biasa aja. Kan tak keluar santannya. Kada kawan itu. Memeras, ya Allah, seperti itu wali-wali itu diperas oleh Allah untuk mengeluarkan santannya. Belum lagi supaya menjadi minyak. Menjadi minyak apa? Santan tadi dia apa pulang? Dibuat pulang di mana? Dalam rincing. Ya Allah. Itulah proses aulia ya. Orang wali-wali itu. Makanya idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah mencintai hambanya itu kada sing ampihan bala dan musibah. Belum tuntung sebuting ada pulang, belum tuntung sebuting ada terus. Jadi tiada ada jeda. Supaya apa? Batin ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum kenyamanan ada pulang, ya Allah. Supaya batin ini ya Allah terus. Jadi pada musibah itu sebenarnya cemeti untuk memburu manusia kepada Allah. Contoh, kita di pesawat jalan, tawa, rame dan sebagainya. Bujur ada, kesenangan biasa ya kan. Apalagi pramugari, wah, pura-pura nggak bisa masang sabuk, minta pasang apa? Asaya sudah. Dapatnya nang jelabakan kena ujar napa pengumuman kepada penumpang supaya memasang sabuk pengaman karena kita dalam keadaan cuaca yang sangat buruk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nang tadi pina belimbai ya pina tenang aja ibadah dapatnya cuaca buruk Yasin. Nah, jadi sebenarnya bala dan musuh itu memburu manusia supaya banyak beringat kepada Allah, supaya kembali kepada Allah. Wa inni dzahibun ila rabbi inna ma ashku wa basi wa husni ilallah fafirru ilallah. Itu sebenarnya masalah memburu manusia supaya berparak lawan Tuhan, ya kan? Musibah supaya memburu manusia berparak lawan Tuhan. Itu sebenarnya wali-wali itu kada sing ampihan adanya musibahnya. Ada kawalan baharian hendak mengganiakan santangan abah guru dengan bacaan apa nang dibacanya, baca apa? Ringkasnya jadinya malam itu hendak rawa goreng. Nah, gerabakan hendak umpat menyandangkan sandangan abah guru nih. Pikiran sidin nang sama apa terhadap alam semesta. Karena abah guru itu waktu masih bujang sudah Kalimantan diserahkan Allah kepada beliau. Karena waktu sidin mau musyawarah hendak kawin ke Bangil, ujar Bangil, kita ke Pasuruan, mendatangi Ki Hamid Pasuruan. Di waktu itu ada Habib Nan Majizub. Lalu Habib Majizub ini pada di kampung Gubernur Kalimantan. Jadi abang guru sudah jadi gubernur. Wilayah Kalimantan sudah diserahkan kepada beliau. Allah. Sesudah sidin kawin belum beranakan, Asia Tenggara sudah diserahkan lawan beliau. Jadi cocok aja, dunia mengenal sidin itu cocok. Ulun darilah tulak haji dari itu di tahun 94 kan, tulak haji. Bawa foto abah guru tuh, polisi-polisi nang di Makkah tuh pinando Syekh Kabir ya. Padahal abah guru adalah medsos masih itu ya. Siapa tahu? Langsung begitu mengatakan Syekh Kabir di mana? Abah guru ada mengaji di Makkah lah, ada mengaji di Madinah lah. Tersentuh begitu Syekh Kabir khalasnya atau di mengaji ya. Jadi wafaknya gambar abah guru aja. Wafaknya tuh nah gambar abah guru aja. Ada wadinya. Coba biar. Jadi Asia Tenggara tahun 90 berapa itu sudah diserahkan kepada beliau. Cuma pang tadi balanya ya Allah luar biasa, musibahnya luar biasa. Cuma orang-orang sama itu lihai menutupi, lihai menyimpan lihai. Hadirin sekalian rahimakumullah. Wa idza sabara, apabila si hamba tadi sabar. Makanya kan di dalam hadis apabila Allah ingin mencintai hambanya, maka hambanya tuh dikirimi Tuhan bala dan musibah dan masalah. Apabila si hamba tadi sabar di dalam menerima bala dan musibah, maka si hamba itu menjadi kekasihnya. Wa idza radiya, di atas pada sabar ridho hatinya menerima takdir Tuhan tadi, ijtabah, maka dia menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah guru seorang hamba yang luar biasa,
batin beliau duduknya di dalam sifat kehambaan, zahirnya melaksanakan segala ubudiyah, ibadah yang luar biasa. Akhirnya Allah berikan keberkatan, siapapun dapat berkat. Sudahnya kita alhamdulillah berkat ilmu sidin, ujar, itu alhamdulillah. Memandang sidin, ada kita, nyaman kita, lapang kita. Apalagi seperti beliau, bahasa sidin bahari, kada dapat kurangnya aja sidin, fotonya kada apa aja sidin, videonya kada apa aja sidin, sama aja sidin. Apa gerak hikmahnya memandang wajah-wajah seperti beliau? Karena bilanya kita memandang wajah sidin, insya Allah kita akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat dengan pandangan cinta. Karena apa? Karena mata-mata mereka itu bekas melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata mereka itu memandang Rasulullah. Kita memandang mereka dapat keuntungan. Karena hadis Nabi kita, tuba, ya kan? Sangat beruntung orang yang pernah melihat aku aja Nabi. Dan untung orang yang melihat aku. Tuban liman ra'ani wa tuban liman ra'a man ra'ani wa tuban liman ra'a man ra'ani. Untung besar orang yang pernah melihat aku aja Nabi. Untung besar orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Untung besar orang yang pernah melihat orang yang melihat orang yang melihat aku. Berapa kali anuan hadisnya itu tadi? Itu. Jadi kita kada sezaman misalnya dengan abah guru, anak kita kada sezaman dengan abah guru, tapi anak kita melihat kita termasuk di dalam hadis. Karena kita melihat situ, karena sidin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungannya. Makanya ujar abah guru bahari kita orang martabro untung. Kenapa? Karena ada Habib Zain. Karena Habib Zain itu murid daripada Habib Ali Sahibil Maulid. Habib Ali langsung melihat Rasulullah. Habib Ali pengarang maulid melihat Rasulullah. Sementara Habib Zain melihat Habib Ali. Kita orang martabro untung melihat Habib Zain. Paham? Itu tingkatannya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kiranya inilah yang dapat dibacakan daripada Isra wal Mi'raj dan sedikit daripada biografi Abah Guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di dalam dunia dan mencapai syafaat nanti di akhirat. Kena amin. Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.